Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kaisam waras. Alhamdulillah rabbil alamin. Kaisam doakan yang lagi sakit, semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini Kaisam akan menindaklanjuti tentang buy toy part time ya cuy ya. Banyak nih di luar sana kayak Tisam dicaci maki sama orang, dihujat nggak bener, katanya kayak Tisam itu sok tahu, katanya buy toy itu aman, buy toy itu cuma membantu mempartimekan orang untuk mendapatkan apa namanya barang mewah ya kan. Kalau misalkan dikasih fee atau enggak, yaitu keikhlasan orang-orang yang sudah ditolongnya. Iya betul cuy, di luar sana buy toy ini dicatut namanya oleh para scammer ini, para sindikat ini untuk menaruh keuntungan kepada kalian. Nah, buy toy sekarang ini digunakan oleh orang-orang untuk membodohi kita bahwa buy toy itu aman. Memang ada tipe buy toy yang menyuruh kita untuk memberikan ID. Itu memang ada cuy. Tapi kalau misalkan ranahnya sudah sampai scan wajah, itu kita patut mencurigai. Untuk apa scan wajah ya kan? Nah, sekarang itu kan banyak bank-bank virtual di mana pendaftaran itu hanya dilakukan by handphone ya kan. Jadi kalian melalui handphone pun itu sudah memiliki akun keuangan bank yang di dalamnya itu ada Mastercard virtual atau kartu virtual yang bisa melakukan pembayaran transaksi hanya lewat handphone aja tanpa kalian datang ke banknya. Ini kalian harus tahu ya cuy ya. Nah, apa sih Kaisam buy toy? Buy toy itu banyak istilah digunakan untuk mengantri cuy. Biasanya ini orang-orang berduit ini nggak ada waktu untuk ngantri barang-barang mewah seperti kayak keluaran tas Hermes gitu cuy, kan tas mahal ya cuy ya. Nah, kita yang punya duit nih karena saking sibuknya jadi kita ini nggak punya waktu untuk ngantri. Nah, biasanya mereka ini menyewa kita nih, mau nggak bantuin saya dapetin nomor urut supaya saya dapetin tas Hermes itu ya kan. Kalau itu aman nggak kayak Tisam? Ya kalau misalkan kita visa domestic helper apapun bentuk part-time-nya itu ya nggak boleh ya cuy ya, itu melanggar. Tapi banyak juga dilaksanakan oleh orang-orang yang punya waktu banyak ya kan, lumayan. Nah, dari lumayan ini berkembanglah di 2024 yang semua ini penipu-penipu pada keluar dengan menggunakan istilah buy toy ya kan. Yang jadi anehnya asisten mereka ya kan yang mencari mangsa ini adalah orang-orang Indonesia. Kita nggak pernah tahu status dia di sini itu apa, paper atau punya suami atau apa, tapi dia ini bergelombol cuy, membentuk sindikat di mana ada orang lokal, ada orang ya mukanya itu mirip China, mirip bangsa P, bangsa B juga ya, Bangladesh, Pakistanan segitu ya cuy ya. Terus juga ada orang Indonesianya ya, jelas-jelas ini dia sebut dirinya ini Mbak Alia. Nah, Mbak Alia ini kayak Tisam itu benar-benar meresahkan Mbak. Kayak Tisam sudah sebut nama kamu ya. Kalau misalkan kamu nggak terima dengan video ini silahkan chat saya ya kan. Jadi Mbak Alia ini menggunakan nomor Hong Kong. Kita nggak pernah tahu ini identitasnya menggunakan asli namanya dia atau dia membeli kartu dengan identitas kalian. Maka dari itu hati-hati ya buat kalian yang didaftarkan SIM card. Kalau bukan digunakan oleh sendiri patut mencurigai. Ini nomor kita nih digunakan untuk nipu nggak sih? Harus mikir ya. Kenapa kayak Tisam speak up seperti ini? Karena beberapa jalan kayak Tisam tempuh ternyata mentok cuy. Karena ujung-ujungnya karena kalian juga salah menerima uang. Itu alias kalian itu part time. Kalau kita tembus ke polisi, mungkin nggak polisi ini menanyakan kita, kamu dapat duit nggak? Ya kan? Itu pertanyaannya. Maka dari itu nih, kayak Tisam itu mengubur semua rasa lumayan kalian dengan dengerin nih video kayak Tisam. Karena ini tuh bener-bener bahaya. Oke, kenapa kayak Tisam bahayanya? Karena si Mbak Alia ini mengiming-imingi teman-teman kita yang butuh duit. Kalian mau nggak part time buy toy? Jadi ada anak nih cuy lagi makan bakso di salah satu wilayah yang depannya J. Dia ini makan bakso di situ, terus ditanya, kamu libur ya? Kamu mau nggak? Lumayan nih ada part time buy toy. Nah, kamu nanti dapat fee 200 sampai 300 dolar Hong Kong. Ya kan, kita liburan ya cuy ya, lagi makan bakso sendirian, apalagi liburnya di hari biasa. Itu kan pasti kita itu apa aja caranya gampang kok, kamu tinggal di ini aja, ID-nya tinggal dicatat untuk proses buy toy itu, untuk mengantri barang mewah ya cuy ya. Nah, di situ juga dijelaskan kalau part time itu tuh hanya untuk
data dia jualan online aja cuy, tapi nggak dikasih tahu nih kalau mau dibukakan akun bank virtual. Akhirnya si pekerja migran ini lumayanan ya cuy, ya udah yuk kak saya ikut. Akhirnya dia dibawa di salah satu ruangan di mana tiba-tiba ada laki-laki 3 orang yang masuk di situ beserta Mbak Alianya itu sendiri. Akhirnya dia masuk di satu ruangan terus dimintai KTP. Di situ dia menyaksikan begitu banyak handphone ya, begitu banyak handphone yang dia bawa. Terus di situ juga mereka pada cekakak-cekik, ketawa ketiwi ya cuy ya. Nggak sungkan-sungkan dia meminta, Mbak ID card-nya mana. Akhirnya dengan nggak tahu apa yang ada di pikiran pekerja migran ini, akhirnya dia memberikan ID card-nya itu. Nah kan begitu diproseskan, di scan wajah ya kan, alasannya untuk jual beli online ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini agak-agak ngintip-ngintip kayak gitu. Nah saat ngintip dia ini sadar kalau misalkan dia sedang membuka aplikasi yang ada tulisannya MOX ya kan. Dia ini karena dia ini takut keselamatannya di situ daripada dia memberontak, akhirnya dia selesaikan dulu part time itu. Terus dia bener cuy, dikasih $200 Hong Kong. Akhirnya dia keluar, dia pikiran, saya buat apa ya, MOX apa ya. Akhirnya si pekerja migran ini googling cuy, diketiklah MOX. Ternyata MOX adalah bank virtual. Wah dia takut dong, panik dong. Muncullah video kayak Tisam yang mengingatkan bahwa hati-hati untuk penjualan akun MOX. Akhirnya semalaman si pekerja migran ini nggak bisa tidur, nyesel banget saya ya. Akhirnya dia ngomong sama si yang tadi ngajaknya, udahlah saya kembalikan aja nih duitnya, tapi saya nggak mau nih jadi celaka dan gimana. Akhirnya ditenangkan oleh sindikat ini, ngomong udah semuanya aman kok, tenang aja aman ya kan. Tapi nggak langsung percaya itu aja. Akhirnya dia ngomong, kayak Tisam gimana cara nge-close akunnya. Ternyata saya ngecek akun saya menggunakan ID saya, ini sudah aktif akun banknya kayak Tisam. Untungnya majikannya support untuk menge-close, agentnya support juga kayak Tisam pentokan. Terus dia ngomong, coba kamu jujur sama banknya untuk di kronologinya dijelaskan sama bank. Akhirnya banknya itu mau mendengarkan kronologi si Cece-nya. Jadi dia ini membuka aplikasi MOX, dia kirim email, dia ceritakan kronologinya jelas bahwa akun itu ada di pihak orang lain. Akhirnya bank video call lagi cuy dengan pekerja migran ini, karena si pekerja migran ini pengen menutup akun banknya. Akhirnya setelah video call dan benar-benar itu orangnya sesuai dengan KTP-nya, akhirnya akunnya bisa di-close. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar sana, sudah lebih dari 50 orang yang terjebak oleh sindikat ini cuy. Apa kayak Tisam bahayanya? Oke, jadi tarik kesimpulan, kalau misalkan dia membukakan akun tanpa sepengetahuan kita, ini untung pekerja migrannya pinter. Tapi kalau misalkan di luar sana, mana sih bisa untuk nge-close akun sendiri? Yang jadi celakanya, ini bukan satu akun aja yang dia buka, ada Zabank, ada banyak lah cuy, ya kan? Apa kayak Sam dampaknya? Kalian tahu nggak? Sekarang polisi merilis di luar bahwa dalam 1 minggu polisi menerima laporan tentang penipuan scam penjualan online sebesar 1,6 juta Hong Kong dolar cuy. 1 miliar dalam 1 minggu itu laporan penipuan. Nah, kenapa kayak Sam? Hubungannya apa? Nah, jadi di luar sana ini warga Hong Kong ya, laporan-laporan penduduk Hong Kong, termasuk kita juga penduduk Hong Kong yang memiliki ID card ya, walaupun kita statusnya bukan residen, tapi kita ini penduduk Hong Kong yang menduduki Hong Kong saat ini. Nah, menerima laporan cuy sebanyak 179 orang dengan total kerugian 1,6 juta, nggak main-main, 1 miliar lebih dalam 1 minggu loh. Mereka ditipu ini. Nah, penipuannya tentang apa guys? Tentang barang online, tentang suplemen kesehatan, tentang tiket konser ya cuy ya, yang nggak ada barangnya gitu. Jadi hanya scam, jadi hanya bohong penjualan online itu. Ingat, tarik lagi dari Alia yang menawari kalian adalah penjualan online. Ini aman aja. Bayangkan kalau si Alia ini bagian dari sindikat yang mungkin menipu nih, yang dari 179 ini. Dan kalau misalkan ada yang ditipu, mentokan, masukin uang ke bank virtual kalian yang tanpa sadar tadi kalian scan wajah, kalian dilaporkan ke polisi kalau aliran dana saya masuk ke rekening ini, mentok. Apa yang terjadi? Kalian yang menerima $200-300 mentok
ke visa imigrasinya. Kalian pasti akan dicekal keluar, kalian juga pasti akan dipanggil polisi kalau misalkan memang ada aliran dana yang masuk ke rekening akun kalian. Tapi kan kayak Tisam, saya nggak nerima duitnya. Ya ini kenapa kita menjadi bodoh, mau dibodoh-bodohin oleh sindikat hanya karena buy toy part time $200-300, kita harus merelakan visa kerja kita. Oke cuy, sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan kalian dibodoh-bodohi oleh bangsa-bangsa kayak Alia dan kawan-kawan ini? Kalian bayangkan aja, mereka itu warga asing yang menipu kita dengan diiming-imingi 200. Itu aja tuh CC Indonesia tuh lumayanan, mereka mah cuma dikasih 200-300 juga mau. Sekarang stop untuk itu. Maka dari itu, kasih tahu teman-teman yang lain kalau ada teman-teman kita yang menawarkan, ayo part time buy toy yuk. Kalau misalkan sampai di scan wajah kalian, patut mencurigai bahwa mereka sedang membukakan akun bank virtual atas nama kamu. Ingat, kalau misalkan mereka mengatakan aman kok, ini penjualan online, tapi ingat juga, kasus polisi yang mengungkap 179 laporan dalam 1 minggu, ini penipuan penjualan online. Jangan sampai kita terjebak oleh sindikat ini cuy. Untuk itu hati-hati ya. Jangan mau lagi kecilkan gerak sindikat ini dengan say no. Ngomong aja, mau nggak part-time batoy? Udah, buat kamu aja duitnya, makasih ya, saya nggak mau. Ingat kata-kata kayak Tisam, karena saat kalian sudah dibukakan akun ini, nggak ada cara untuk menge-close kecuali kalian itu harus berhubungan sendiri dengan bank itu dengan secara jujur. Gitu ya cuy ya. Susah ya. Maka dari itu udah stop lumayanan ya, karena di luar sana itu teman-teman kita yang warga Indonesia, dia itu mau terjun bersama sindikat supaya apa? Mendapatkan uang. Yang dikorbankan siapa? Kita. Jangan mau jadi korban mereka, biarkan mereka serahkan dengan caranya, tapi kita harus selamatkan pekerjaan kita dengan say no. Oke? Iya deh, see you next video, bye bye. Alia, kalau misalkan kamu benci Kaisam tunggu chatnya. Kalau misalkan kalian bisa berdebat, untuk apa tujuannya, untuk apa faedahnya, silahkan berdebat dengan saya ya. Kalau enggak, kita nih lagi mengumpulkan semua bukti-bukti. Bahkan kalian harus tahu alamat kalian yang tercatat di bank Mox Bank yang alamatnya di Diamond Hill, itu kita sudah punya alamatnya. Jadi kalian jangan macam-macam, jangan memperburuk keadaan dengan mengajak teman-teman kayak Tisam untuk terjerumus dengan cara kalian yang licik. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampaikan ke Alia ya.